Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, utamanya adalah teman-temanku mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, utamanya ada kenikmatan sehat wal afiat, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang tentu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Baik, langsung saja kaitannya dengan mata kuliah hukum asuransi syariah. Dalam tema kali ini adalah tentang prinsip-prinsip asuransi syariah dan penerapan dalam asuransi. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang harus mampu dan mempunyai prinsip. Salah satunya adalah prinsip tanggung jawab. Salah satunya adalah prinsip kedisiplinan kita dimanapun kita berada. Terlepas dari itu, ketika kita tidak bisa dipercaya, tidak mempunyai prinsip yang istilahnya bahasa Jawanya adalah ela-elu, maka kita nanti akan merugi seperti itu. Nah, dalam asuransi syariah ini tentu kita berfokus kepada aturan atau sistem-sistem yang ada dalam asuransi syariah, sehingga dalam kacamata kita apa sih prinsip syariah itu. Nah, maka mari kita ulas, mari kita bedah lebih lanjut kaitannya prinsip syariah yang ada dalam hukum asuransi syariah ini. Yang pertama prinsip syariah, kemudian yang keduanya adalah fenomena. Nah, kalau kita membahas tentang fenomena lembaga perekonomian di Indonesia, tentu kita akan berbicara luas, berbicara yang ada di kaitannya lembaga syariah di Indonesia ini. Dalam lembaga institusi di Indonesia, tentu keadaan syariah ekonomi ini bisa menunjang perekonomian. Kaitannya adalah di Indonesia, bisa membantu masyarakat secara umumnya ya, dan di situ ada dalam lembaga perekonomian syariah itu ada yang namanya bank syariah BMT, asuransi syariah, reasuransi syariah, dan reksadana syariah, yang tentu dalam hal ini adalah sistem syariah yang ada. Maka kita tentu akan memahami lebih lanjutnya. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful. Di sisi lain, asuransi syariah ini adalah pertanggungan yang suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi. Jadi dalam hal ini, konteks ini, kita tentu ya selalu memberikan premi atau memberikan bulanan ya kepada lembaga asuransi syariah ketika kita sudah menjadi anggota. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional yang lebih dikenal dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia, dalam pasal 1 ayat 1 memfatwakan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 /DSN MUI 2001 ya. Di sini definisi syariah adalah takmin, takaful, atau tadamun.
Nah, di sini yang artinya bahwa usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset. Nah, dalam lembaga syariah sekarang ini sekarang lagi ngetren ya, lagi banyak aset investasi yang ada di mana-mana itu ya. Kalau kita lihat di televisi dan lain sebagainya, sekarang perekonomian asuransi syariah tentu kaitannya lembaga sistemnya sudah dirubah menjadi lebih baik lagi, sehingga banyak orang-orang yang minat di sana. Salah satunya adalah yang berinvestasi dalam jumlah besar maupun sedikit, sehingga di sini akan mencerminkan adanya perlindungan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan untuk menghadapi risiko yang ada sesuatu itu ya. Kemudian berikutnya pada poin pengertian syariah takaful di sini menurut Undang-Undang 2 tadi sudah dijelaskan. Berikutnya lagi adalah tentang pandangan asuransi bahasa Arab disebut at-ta'min dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan di sini ya. Tentu dimanapun kita berada kaitannya asuransi maupun hal yang lainnya, yang pertama adalah kita harus bisa memberikan rasa nyaman, ketenangan, utamanya adalah diri sendiri dan lebihnya adalah orang lain, sehingga yang mana kita ini nanti akan dihadapkan langsung ya dengan banyak orang ya, dengan suatu lembaga atau sistem di situ ya. Yang ini tentunya seorang harus membayar atau memberikan uang cicilan agar ia ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pandangan para ulama tentang asuransi. Bagaimana pendapat ulama tentang asuransi? Nah, dijelaskan adalah asuransi merupakan suatu akad yang mengandung unsur riba atau gharar. Kita tahu sendiri kaitannya dengan yang namanya riba adalah sesuatu yang dilarang ya. Namun di sini adalah banyak menimbulkan dampak negatif masyarakat kaitannya dengan hal ini ya. Nah, tujuannya dalam hal ini adalah untuk memperoleh uang dari perusahaan atau asuransi, seperti itu ya. Kemudian kalau memang hal ini mengandung atau nilai negatif ya, tentu ini dilarang oleh ulama. Namun kalau mengandung nilai-nilai yang positif ya, tentu akan nanti bisa diperbolehkan ya, seperti itu. Dalam hal ini ya, konteks ini asuransi juga dalam bentuk asuransi secara umumnya, asuransi syariah ini takmin takaful tadzamun adalah usaha saling melindungi. Jadi antara satu dengan lainnya ini adalah melindungi kaitan dengan investasi dan bentuk aset tabarruk, yang mana ini adalah untuk menghadapi risiko. Nah, akad yang sesuai dengan syariah dimaksud pada poin di atas adalah mengandung gharar atau penipuan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan kalau kita kaitkan dengan tadi ketentuan fatwa ulama. Kalau memang ada unsur penipuan, maisir, perjudian, riba, zulm, penganiayaan, riswah, suap, nah ini tentu barang yang haram atau maksiat yang dilarang, tentu tidak diperbolehkan.